Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya tadi kita sudah ngejawab pertanyaan dari Omes, sekarang ada pertanyaan dari istrinya nih. Kita jawab sekalian aja ya. Dian Ayu ini satu sosok yang saya kenal, orangnya terkesan tomboy, bahkan sering naik motor. Tapi sekarang ini ngajinya luar biasa. Mulai ikut kajian-kajian, rajin banget. Kalau misalnya lagi tidak syuting atau tidak ada pekerjaan, pasti dia ikut ngaji juga sama saya. Nah, kita dengar nih ya, dan kita lihat apa pertanyaan dari Dian Ayu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengan Dian Ayu, Ustadz Abu Fida, terima kasih ya kesempatannya. Nah, sekarang kan yang kita tahu masjid sudah kembali aktif nih seperti biasa ya kan. Cuman apakah dosa nih Ustadz saya sebagai istri ketika melarang suami saya untuk melaksanakan ibadahnya di masjid, terutama untuk sholat Jumat nih Ustadz? Karena kan gimana juga yang kita tahu yang kita lawan ini virus ya Ustadz, nggak kelihatan gitu. Apakah saya berdosa? Terus juga apakah ada cara yang bisa saya lakukan supaya ini tuh tetap bisa baik-baik saja semuanya gitu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus banget nih pertanyaannya. Kan sekarang ini memang setelah kemarin kejadian wabah COVID, ya, dan sekarang pun masih pelan-pelan recovery-nya. Ya, dan sekarang masih dalam keadaan PSBB transisi, gitu kan. Nah, pada saat masa PSBB transisi ini, masjid sudah diizinkan untuk buka lagi. Permasalahannya, Dian Ayu masih agak ragu nih dan khawatir kalau seandainya Omes nanti sholat di masjid, ya tiba-tiba ada virus yang kita memang COVID ini nggak kelihatan, ya nggak kasat mata, sehingga kita nggak tahu dia nempel di mana. Apakah memang aman masjid itu atau jangan-jangan sudah terpapar? Nah, ini gimana? Dosa nggak kalau misalnya Dian Ayu melarang Omes atau meminta Omes ya untuk kemudian sementara sholat di rumah dulu? Baik, ada kaidah-kaidah yang kita perhatikan, yang perlu kita pahami, dan kaidah ini pun kemarin dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menentukan fatwa. Ada 9 poin fatwa dari MUI yang dikeluarkan untuk masalah sholat Jumat tempo hari. Ya. Salah satunya adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi la dharara wa la dirar. Ya. Janganlah kamu membahayakan dirimu dan juga jangan membahayakan orang lain. Jadi jangan sampai kita membahayakan diri kita dan jangan membahayakan orang lain. Ini maksudnya gimana? Saat ini karena wabah ini belum seluruhnya dianggap selesai dan bahkan masih banyak tempat-tempat yang masuk di dalam zona merah, di mana penyebarannya masih berlangsung dan masih ada tambahan orang-orang yang terkena virus tersebut, ya. Maka melihat dari hadis tersebut untuk menjaga kehati-hatian, karena yang namanya menjaga diri, masalah nyawa ini, ya ini wajib hukumnya, wajib. Ya. Sehingga pada saat itu diperbolehkan bagi orang-orang yang masih ragu, masih ada rasa takut dan khawatir untuk sementara tetap sholat di rumah dulu saja. Diperbolehkan. Namun pada saat dia sudah berada di dalam zona hijau, bahkan sudah diumumkan rumahnya ini adalah zona hijau, ya, dan tetap menggunakan protokol dari COVID-19 ini, maka jatuh hukum bagi dia kemudian untuk melakukan atau melaksanakan sholat Jumat di masjid. Ini sekarang tinggal dikembalikan lagi. Kira-kira tempat Omes itu sholat Jumat masuknya di zona hijau atau tidak? Kalau sudah masuk di zona hijau, maka Mbak Dian Ayu harus memahami jatuh hukum kepada Omes untuk tetap sholat di masjid. Akhirnya jatuh hukum karena sudah ahlinya sudah mengatakan ini zona hijau, sudah zona bebas dan menggunakan protokol pencegahan COVID-19. Tidak ada alasan untuk kemudian mengganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur di rumah. Udah nggak ada alasannya. Pergi ke masjid untuk sholat. Terus apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Dian Ayu? Titipkan suaminya kepada Allah. Allah yang paling baik, yang maha menerima titipan dengan baik itu Allah, bukan yang lain-lain. Yakin saja, pada saat kita melakukan ketaatan kepada Allah, semua akan baik bagi kita. Imma terbebas dari COVID atau terkena COVID. Karena apa?
Ternyata ada orang dari zona merah masuk sholat di situ, di sebelah dekat Omes, bersin pula, kena lah sejadahnya. Itu merupakan apa? Merupakan tanda bahwa memang Omes sudah ditakdirkan untuk terkena dan itu baik bagi dia. Kenapa? Karena sudah mencoba untuk ikhtiar, ya, menjalankan ketaatan kepada Allah, tapi Allah tetap mengizinkan dia terkena. Itu semata-mata hanya untuk menggugurkan dosa-dosanya. Bukan hanya Omes saja yang diangkat, yang namanya derajatnya, kemuliaannya di sisi Allah, tapi Mbak Dian Ayu sebagai istri yang solehah, yang memahami bahwa suaminya mempunyai kewajiban untuk sholat Jumat di masjid, itu pun akan mulia, naik derajatnya di hadapan Allah. Saling bekerja sama di dalam ketaatan, ini esensi rumah tangga yang sebenarnya. Kenapa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, ila akhir ayat. Allah ciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kita merasa tentram dan nyaman kepada pasangan kita itu. Mbak Dian nyaman dengan Omes, Omes nyaman dengan Mbak Dian. Bahkan bekerja sama untuk apa? Mendapatkan ridha Allah dengan menjalankan ketaatan walaupun ada resiko di dalamnya. Pertahankan itu, serahkan kepada Allah. Insyaallah semua akan berakhir baik dan Allah pasti akan menjaga Omes untuk Mbak Dian Ayu dan anak-anak. Insyaallah. Ini saja, mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.